Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun yang mendengar dan melihat video ini, saya minta untuk disebarluaskan ya, bahwa hari ini di Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 18 April 2023 Gus Nur dijatuhi hukuman 6 tahun atas tuntutan jaksa penuntut umum 10 tahun kaitannya dengan pasal 14 ayat 1 ayat 2 dan 14 dan pasal 15 peraturan pidana nomor 1 tahun 46. Menurut saya ini satu tragedi, ini satu musibah, dan saya yakin doa orang terdolimi itu dikabulkan ya. Saya minta kepada hakim dan jaksa untuk berhati-hati, karena semua fakta mereka yang mendolimi ulama itu kalau tidak sakit ya menemui bencana dengan cara yang hina ya. Jadi itu perhatikan. Lalu saya akan menganalisa dari sisi pertimbangan hukum ya, bahwa hakim hanya mengkonstatir dari pernyataan salah satu ahli, Andika ya, sementara ahli yang lain termasuk saya yang ada di sana memberikan keterangan dengan referensi yang begitu banyak tidak dijadikan pertimbangan. Dan ini sebuah diaroma buruk. Kenapa saya bilang diaroma buruk? Ini sebuah etalase hukum yang disajikan dengan penyajian yang sangat buruk. Kenapa? Di dalam sejarahnya Ahok itu tidak pernah ada yang dituntut lebih dari 6 tahun. Ini dituntut 10 tahun dan vonisnya 6 tahun. Ratna Sarumpait yang terbukti saja dia habis operasi plastik tapi mengaku-ngaku dianiaya oleh petugas keamanan, hanya dituntut 3 tahun dan divonis 2 tahun. Jadi dari fakta-fakta ini menunjukkan kepada kita, dari awal saya sudah bilang ini pesanan. Pertama saya sebut pesanan, kenapa? Awalnya didakwanya bukan pasal menyebar hoax ya. Awalnya didakwa itu penistaan terhadap agama karena menjadikan sumpah ya, mubahalah itu dicari-cari unsur pidana, tapi tidak kena. Udah tanya kemana tidak kena. Tiba-tiba di dalam pembuktian pun juga tidak pernah mengarah kepada pasal hoax, karena sudah saya terangkan itu delik di masa pemerintahan Belanda ya. Artinya delik itu ditujukan kepada inlander supaya bikin onar. Nah kalau orang demo itu bukan onar, karena demo itu dijamin Undang-Undang 998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Jadi ini hanya pelampiasan kejengkelan saja dari Jakarta, dan saya masih makin meyakini ya, Pak Jokowi itu pernah ngomong IP saya di bawah 2. Mana ada UGM IP di bawah 2. Jadi dari pernyataan ini tetaplah para penasihat hukum dan ahli warisnya Gus Nur termasuk Gus Nur satu berdoa ya, semoga yang baik diberikan tempat yang baik, yang dolim ya dihukum dengan hukuman sesuai dengan orang dolim ya. Saya makin meyakini tidak pernah ada ijazah, tidak pernah ada UGM menerbitkan seorang sarjana lulus dengan IP 1, itu nggak ada, karena tidak mungkin itu lulus ya. Karena itu melalui channel Muhammad Taufik & Partner silahkan dikutip, pasal itu tidak pernah diberlakukan dengan ancaman begitu tinggi kecuali kepada Gus Nur. Dan ini makin mengindikasikan menurut saya ke depan itu keadilan makin jelek. Maka jangan mau dijebak dengan pemilu. Lebih bagus mundur aja, turun aja sebelum 2024. Karena kalau pemilu sudah diskenario, sudah disetting, ada calon yang diajak Jokowi kemana-mana, dan itu nanti akan jadikan presiden. Jadi percuma ya. Presiden sekarang ini ukurannya cuma satu kalau mau dipilih. Dia tidak meneruskan proyek IKN dan dia tidak akan meneruskan proyek kereta api cepat. Itulah calon presiden yang harus Anda pilih. Jadi sekali lagi, vonis Gus Nur ini vonis politik, pesanan Jakarta, belum pernah ada di dalam sejarah pemerintahan Soeharto, pemerintahan apalagi B.J. Habibie, itu presiden yang paling demokratis. Kemudian kepada Gus Dur, kepada SBY, bahkan Megawati pun nggak pernah pasal itu diberlakukan dengan sedemikian sadis. Jadi ini bukan pengadilan hukum, tapi pengadilan politik. Tetaplah berjuang dan sebarkan video ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.